Assalamualaikum sahabat tangguh, bertemu lagi dengan saya Zi Alatas di acara Pantang Ngemis. Dan sahabat tangguh, hari ini Zi tidak sendiri. Zi bersama dengan salah satu sahabat tangguh kita yang mewakili dari masyarakat. Namanya siapa ini? Tika. Mbak Tika ini sehari-harinya kerjanya apa nih? Sehari-harinya bantu-bantu sibuk dengan warga ya. Gitu. Jadi berurusan dengan warga gitu ya. Jadi sahabat tangguh, hari ini kita akan bersama dengan Mbak Tika. Mbak Tika hari ini mempunyai informasi tentang sosok tangguh kita. Ya. Siapa yang mau Mbak Tika rekomendasikan untuk menjadi sosok tangguh di acara? Kebetulan saya pada saat kita ada kegiatan, terus kita haus. Kebetulan ada salah satu bapak di wilayah tersebut. Kami beli, terus warga-warga setempat menyebutnya dengan panggilan kakek obo. Kakek obo. Jadi kakek obo ini yang berjualan es kelapa. Es kelapa. Jadi kakek obo ini berjualan es kelapa. Kenapa Mbak Tika ingin sekali kakek obo ini menjadi satu sosok tangguh di Pantang Ngemis? Apa keistimewaan dari kakek obo ini? Kebetulan setelah saya cross check dan dengar dari info-info warga setempat, beliau tersebut sudah 10 tahun, cukup sangat memprihatinkan ya. Sudah tua renta di usia 70 tahun. 70 tahun. Oke, jadi menurut Kak Tika informasinya adalah kakek obo penjual air kelapa di daerah Tangerang air kelapa. Dan berusia sekitar 70 tahun. Ya. Kurang lebih 70 tahun. Kurang lebih 70 tahun. Untuk kisah kehidupannya kita juga belum tahu karena Kak Tika juga baru sekilas ya melihatnya. Nanti kita akan cross check dan akan kita selidiki melalui agen-agen kita yang bertugas, sahabat tangguh. Sepertinya itu benar. Yang itu pakai kaos hijau? Iya benar. Oh, oke. Jualannya gitu ya Kak, pakai sepeda gitu ya, pakai keranjang gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, ketika jadi acara Pantang Ngemis ini sudah pernah lihat kan? Jadi kita sedikit menguji sosok tangguh kita. Kita akan lihat bagaimana keikhlasannya, kesabarannya, kejujurannya, dan yang paling penting apakah kakek kini pantang ngemis atau tidak. Dan sahabat tangguh dan juga Mbak Tika, ini challenge pertama kita yaitu keikhlasan. Sedikit menguji apakah kakek Ombo ikhlas atau tidak. Sekarang kita lihat bagaimana agent kita beraksi. Apa nak? Kelapa, aku haus. Bentar ya, Bapak belum punya uang. Pak. Pak. Duduk dulu. Pak, numpang duduk Pak ya. Numpang duduk Pak. Iya sini pangku. Pak, tuang kelapa Pak. Iya, sudah lama. Lama. 10 tahun. Berapa tahun? Puluhan, 10 tahun. Punya keluarga Pak? Alhamdulillah. Ada ya, anak ada ya Pak ya? Anaknya berapa Pak? 7. Banyak juga ya Pak ya? Anaknya Bapak nggak bantu Pak? Buat kerja gitu, Bapak udah tua. Udah begini kan namanya masing-masing punya keluarga. Boro-boro dia keluarga. Dia anak, sedangkan anaknya juga dia masih perlu biaya sekolah. Iya Pak. Iya. Sekarang tinggal sama siapa Pak? Sama ini nenek-nenek. Oh, masih ada nenek ya? Iya ada, berdua ya. Bertiga Berdua aja. bontot. Oh, bontot. Ya. Masih ada yang bontot ya? Ya, sekolah SMA ini nggak, saya mikir dari tadi dagang begini ya, bayaran udah jalan 3 bulan belum, SMA hapus kelas 1.
Oke, Kak Tika dan sahabat Anggu tadi sudah dengar ya pengakuannya bahwa ternyata kakeknya tuh anaknya 7. Iya, banyak sekali ya. Banyak sekali. Berarti Saya tidak bisa membayangkan, sangat sulit itu sepertinya. nanti kita akan coba tanya lagi. Sekarang kita lihat lagi dan kita dengarkan bagaimana kakek bercerita tentang kisah hidupnya. Ya. Saya jual mulung kek, nih nyari-nyari pemulung apa botol-botol sama kek buat makan juga. Ini anak saya nih kek. Itu anak. Iya. Dari tadi pengen minta kelapa mulu. Mau emang. Mau. Iya, tapi nggak punya duit kek saya kek. Enggak, saya kasih. Tapi anak saya pengen minum kelapa mudanya katanya Ini kek. saya kupasin. Bener kek, boleh kek. Kek, saya nggak punya duit kek ini kek, nggak apa-apa kek. Ya Allah kek, baik banget kek. Semoga banyak rezeki ya kek ya. Minum ini nak, sayang. Minum. Biar banyak rezeki ya kek ya. Enak nak, enak nak. Bilang. Makasih ya, Kek. Sama-sama. Ya, kek, makasih ya kek ya. Mudah-mudahan banyak rezekinya kek. Ya. Kek, aku mau mulung dulu ya. Oh iya dah. Ya, Iya, iya. belum dapet nih. Ya, makasih ya kek. Ya. Ya. Bilang makasih nak sama Makasih ya, kakek. Kek. Iya, Iya. 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 Kek. Iya. Nih, kek. Makasih ya kek. Iya. Iya, kek. Oke, sahabat Tangguh dan juga Kak Tika tadi sudah melihat sendiri ketika agent kita coba sedikit menguji keikhlasan kakek. Menurut Mbak Tika sendiri gimana? Sepertinya memang dia tulus ya. Tulus ya Ya, bantuin ya. bantu seseorang walaupun keadaan dia memang sudah tahu keadaannya susah, tapi dia Kekurangan, memang tapi masih kekurangan tapi mau membantu Jadi benar-benar sesama. kakeknya nih ikhlas banget ya memberikan. Sahabat Tangguh, challenge kita tentang keikhlasan berhasil. Dan ini adalah challenge kita yang paling penting di acara ini, yaitu pantang ngemis. Nanti ada agent kita yang coba membujuk kakek untuk diajak mengemis dengan iming-iming uang yang banyak. Iya. Kita akan lihat bagaimana reaksi kakek. Jadi diuji lagi ya. Iya, kita uji lagi kira-kira kakek mau nggak nih diajak Iya. mengemis ya. Sahabat Tangguh dan Kak Tika, sekarang kita lihat agent kita beraksi ya. Pak, minta sumbangannya Pak. 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 Jualan apa ini Pak? Kelapa. Kelapa. Tiap hari Pak jualan kelapa Pak? Iya. Memang kerjaan saya. Memang kerjaan saya. Rame Pak jualan kelapa kayak gini? Mana? Udah lama jualannya? Harus 10 tahun. 10 tahun. Ini kelapa punya sendiri apa beli? Beli di haji. Oh, Belum bayar. Ntar pulangnya baru bayar. berapa kek kalau sehari untungnya kek? 30.000. 30. Apa cukup tuh buat Ya, keluarga? kan kadang-kadang nenek nyimpan. Ini kalau nggak bawa dulu mah sama, saya juga repot. Bawa dulu kan? Oh, ini bawa dulu. Iya.
Jadi Oh. kelapa saya petik ya udah. Ntar gitu ya udah dagang dulu dah. Jadi sehari-hari gimana, kesehatan sehat kayak atau gimana? Saya sih kadang-kadang penyakitnya napas. Halo Ke, dadah iya. Ke. Halo kakak, dadah. Sakitnya sesak nafas itu udah lama. Udah 2 tahun. Bu, buat makan Bu. Iya. Isi Bu. Makasih ya Bu ya. Ini kayak lumayan, kayak baru duduk aja sebentar udah ada yang ngasih, kayak dia udah penghasilannya banyak. Ada juga utangnya, kayak banyak kayak utangnya. Saya juga dulu kayak juga punya utang kayak, makanya saya kasih saran ke kakek, kalau kakek seperti saya gimana, ngemis kayak gini, ini duit saya banyak kayak tuh. Kenapa kayak? Malah ini begini. Ini penghasilan cuma 30.000, nah kalau kayak gini kan bisa bayar utang kayak. Emang kalau menurut kakek kenapa kalau ngemis gitu? Nggak boleh. Maksudnya nggak boleh gimana kayak? Saya nggak ngerti. Nggak ada turun. Oh, terima kasih Bu. Nggak ada turun. Nggak ada turunan ngemis. Nggak ada turunan ngemis. Nggak ada. Kalau turunan saya dagang semua. Biarpun lo itu kan jangan. Emang kalau boleh tahu kayak utangnya berapa kayak? Nggak apa-apa kok sama aku, karena barangkali aku bisa bantu kakek gitu loh. Ngasih saran atau gimana supaya utang kakek bisa cepat lunas. Berapa kayak? Utangnya sih nggak gede, cuma 1,5. 1,5 juta? Iya. Oh, waktu itu buat apa itu kayak sampai utang 1,5 juta? Itu lagi masukin sekolah. Buat masukin anak sekolah. Nah, makanya. Habis kalau nggak begitu, Ah, nggak minjem ya udah nggak bisa sekolah. Ini dia minta bayaran, jalan 3 bulan, nggak pergi dia, malu katanya sama teman-teman. Ya udah. jadi belum bayaran juga sekolah. Belum. 3 bulan. Ya. Itu berapa kalau 3 bulan jalan? itu? 2 bulan, 3 bulan jalan. Ya, berapa itu apa kalau untuk biaya 4,5. sekolahnya? Hah? 4,5 tuh bayar. 450.000. Iya. Makanya kayak seperti saya aja kayak itu utang-utang semua bisa lunas kayak, buat anak sekolah juga udah lunas utangnya. Kalau ini Mendingan begini, sedikit ya halal namanya. jadi lebih baik. Seikhlasnya yang beli gitu. Oh, seikhlasnya yang beli. Iya. Masa iya boleh bayar utang buat Enak loh kek. bekasnya biayain anak minta atau Oh, nggak mau. Jadi alasannya gitu ya kayak. Iya. Ya udah kek. masa iya bayar utang boleh nyapir. Ya udah ya kek ya. Iya. Saya mau jalan dulu kek. Makasih ya kek ya. Iya ya. Ya. Iya. Ya, sahabat tangguh dan juga Mbak Tika. Iya. Begitulah tadi pernyataan kakek Obo. Seperti apa nih melihat yang tadi yang bisa kakak ambil dari kehidupan kakek Obo? Saya cukup luar biasa ya memperhatikan tadi, apalagi ada perkataan dia pada saat dibujuk untuk mengemis, ternyata lebih menguntungkan mengemis dibandingkan untuk menjual air kelapa. Katanya menghasilkan banyak, tapi dengan jawaban beliau malu, harga diri. Alhamdulillah tadi kita lihat utangnya 1.500.000 dan dibujuk untuk mengemis, dia malu, masa harus bayar utang dengan cara mengemis gitu ya. Harga diri benar sekali, dan mudah-mudahan hari ini kita nggak salah pilih
sahabat tangguh dan ketika challenge kita tentang pantang ngemis berhasil. Ya sahabat tangguh dan juga Kak Ika, ini challenge kita yang ketiga, yaitu menguji apakah kakek Obo jujur atau tidak. Iya, benar. Jadi nanti ada agent kita, ya, agent kita bertugas untuk itu dia tuh. Oh iya, Sudah iya. mulai Itu yang masuk cewek cantik area, itu ya. ya, menguji apakah kakek jujur atau tidak. Kita akan lihat, kita lihat sama-sama. Halo guys. Sini Pak, ikutan dong Pak selfie. Lagi di Tangerang nih. Kakek jualan apa kek? Kelapa. Oh kelapa. Kakek, aku lagi bikin video nih kek biar terkenal masuk YouTube. Sini kek. Nih, kita lagi bikin video di YouTube biar masuk YouTube nanti kakek terkenal. Kakek jualan kelapa muda sama kelapa tua, guys. Kek, aku ada tawaran nih, Kek. Kakek mau nggak, Kek? Kita dulu nih, Kek. Aku matiin dulu ya, Kek. Dadah dulu, dadah. Dah. Nih, Kek. Aku punya tawaran sama kakek. Kakek mau nggak? Apa tuh? Nih, jadi gini. Aku kan seorang YouTube yang terkenal ya kek ya. Nanti kalau misalnya kakek mau ikut aku, kakek mau cari donasi. Cari donasi caranya gini. Kakek tuh pura-pura, misalkan nih kakek kakinya patah, mau nggak kek? Minta sumbangan ke warga atau ke orang-orang di jalan gitu kek. Dapatnya lumayan loh kek, ntar kita bagi dua kek. Kok bisa begitu? Atau iya kaki saya bener-bener. Ya enggak, ini kan cuma ya pura-pura kek. Hasilnya lumayan loh kek, hasilnya lumayan. Kakek nggak usah jualan kelapa, tapi kakek dapat duit banyak. Kakek dapat duit banyak. Terus kakek cari sumbangan, bener nggak Pak? Ya kan? Itu namanya nipu. Nipu orang. Nih kayak nipu dikit nggak apa-apa. Orang banyak ya kan Pak? Orang banyak yang kayak gitu. Kakek nggak mau. Daripada kakek jualan kelapa, dapetnya nggak seberapa. Kalau ikutan kayak gini lumayan. Lelah, dapat sendiri lelah. Kenapa? Enak, lelah sendiri gitu. Enak makannya. Kalau begitu, pertumbangan nggak sambut ya. Bagaimana? Ya udah apa adanya udah terima. Pakai begini mah kan? Kenapa enggak Mendingan kek? asli dapat begini aja udah. Maksud kakek mendingan nyari uang yang halal kayak gitu. Ya. Yang lain aja kan? Kalau saya emang nggak bisa. Dengan begini. Ya udahlah kek, kalau nggak mau aku mau Iya. lanjutin jalan lagi ya kek. Maafin aja ini mah kita ya. Iya, mau aku lagi di sini mau jalan-jalan dulu kek. Ya makasih ya kek. Sehat-sehat kakek. Iya, alhamdulillah. Ya, agent kita sudah pergi. Tadi begitu ya reaksi kakek. Tetap nggak mau Iya, ketika agent tetap kita coba tangguh dia. membujuk. Ini uangnya banyak loh nanti kalau bohong gitu. Tapi kayaknya tadi sempat bilang, oh enggak ah nggak mau itu. Lucu ya dengan Iya, bahasanya dengan dia. bahasa gitu. kepolosannya Dengan itu loh. kepolosannya dia. Gimana menurut kakak tadi? Iya luar biasa, dia memang benar-benar punya prinsip tangguh. Nggak mau diajak untuk menipu, apalagi dengan dia percaya dengan bekerja kerasnya akan menghasilkan walaupun tertatih-tatih gitu ya. Memegang teguh kejujuran. Iya, gitu. benar. Berapapun hasilnya, berapapun pengorbanan yang ia lakukan, dia Benar, lebih benar. baik jujur daripada harus Contoh yang sangat luar biasa baik. Iya, alhamdulillah.
Katika, sekarang kita lihat kucing kita beraksi untuk sedikit menguji kesabaran dari kakek. Emang kenapa? Sini. Nih, sini. Tadi bukan ke sini. Tadi, iya ke sini. Emang kenapa? Tadi kan aku lagi jalan sama bapak. Terus? Terus aku lari-lari. Aku kehilangan bapak. Minta buat nyari bapaknya ya. Nah, Kek, nih ayahnya kemana nih? Tahu. Itu barusan nangis depan saya. Soalnya ini kemana dek ayahnya dek? Soalnya gini Kek, bapaknya ini punya utang. Sampai sekarang ini belum ketemu, udah jatuh tempo. Kakek lihat nggak bapaknya dia bener? Nggak lihat? Tadi doang, tadi berdua sama dia. Saya kasih itu minum aus. Nah, kakek bohong kali. Ini kakek bareng sama anaknya. Kenal kali kakek ya? Dia baru sampai itu tadi. Kakek saudaranya ya? Kakek sembunyiin kali bapaknya ya? Hah? Bukan saudara, bukan. Ngapain ini? Ya. Aduh, bukan lah, bukan saudara. Ketemu itu baru ini nih. Tadi dia minta kalapa, aus, dia sepat. Orang dia nggak punya duit. Dia mau nyari bapaknya. Udah, selesai. Minta tolong Kek, kasih tahu aja jujur aja Kek. Soalnya saya susah nyarinya juga Kek. Kalau kakek tahu tolong kasih tahu saya lah. Tapi kan nggak tahu ngeroyok ke mana. Saya nggak ngeroyin. Tadi kan ada yang beli. Dia lagi duduk sini ngeroyok kan nggak bilang-bilang lagi. Ya, sahabat tangguh dan juga Katika, bisa dilihat bagaimana sikap kakek Obo luar biasa, sabar, baik, jujur, ikhlas. Ya. Sekarang sih turun kakak, tetap di sini ya. Oke. Sudah keringet dingin seperti ini, tapi kakek tetap bekerja. Kakek tidak pernah mengeluh sedikit pun. Tadi ke arah mana Kek? Itunya Kek? Nggak ngeliat ngeroyok ke gitu, ke mana. Saya nyariin muter-muter. Udah jatuh tempo soalnya gitu. Kayak masih ada Kelapa tua, Bu. kelapa tua. Iya, udah habis yang mudanya mah. Oh, ini Iya, kelapa. Ntar dulu Mbak, jangan ganggu dulu Mbak. Saya lagi nanya kakek ini dulu ya. Oh, kenapa emang kakeknya? Iya, soalnya kan gini. Ayahnya dari anak ini kan punya utang Ya. sama bos saya. Saya ditugaskan untuk lagi. Oh gitu. Gitu. Ayahnya kemana, Dek? Saya nggak tahu. Nggak tahu anaknya Mas gimana dong? Iya, ya makanya saya tanya sama kakek tersebut karena duduk di sini gitu. Tadi kata kakek ini ayahnya ada di sini, Mbak. Kakek kenal sama ayahnya anak ini. Gitu. Ada tadi di sini mampir sebentar doang. Oh, Nggak kenal. tapi nggak kenal, nggak tahu siapa namanya. Kemana? Nggak tahu siapa namanya, Mas. Gimana dong? Saya nggak kesini. Ya udah deh. Tadi saya ini lagi. Dicari lagi Saya aja. cari lagi ya. Iya, iya. Ayo. Iya, nanya Pak. ke saya bingung. Kek, kasih. Oh, Pak. iya dah. Iya. Ayahnya kemana, Dek? Nggak tahu. Rumahnya di mana? Rumahnya saya lupa. Waduh. Terus kamu pulang gimana dong? Oh iya, sebelum Oh, ini ayahnya. Tadi ada yang nyariin, Pak. Katanya lagi utang. Oh, iya, saya punya utang sih. Oh, gitu. Iya. Saya nyari anak saya nih. Dari tadi muter-muter. baru Iya, ketemu. iya. Kek, makasih ya Kek ya.
Kakek udah Dijagain atuh nanti hilang Iya, lagi. Iya. Masih ya Mbak ya. Iya. Saya pulang dulu. Iya, mari. Kek. Iya. Kakek mau kek ini kek. Di, Ya. Ini kelapa tua. nggak apa-apa. Kan buat obat. Langsung kupas. Iya, di itu aja serut. Satu kelapa berapa harganya? Murah soalnya ini banyak yang kecil, pakai. Kakek, tadi selama kakek di sini nemuin siapa aja kek? Banyak tadi simpel aja lah, orang minta, orang ngajak. Nah tadi anak kecilan tadi tuh sama bapaknya ngapain kek? Tadi mulung, Nolong, terus katanya dia punya utang. punya utang. Dia Terus tadi orang cariin sama dia. Nggak tahu itu ada anak kakek kecil. kasih Anak uang. kecil itu ada nyariin bapaknya kebenaran itu. Tadi dia beli ini nggak? Beli, enggak di sebat. Kakek bagi, ikhlas. Kan tadi duit saya bagi 5.000. Ya kasihan lah. Nggak mau diajak ngemis kek? Ngapain? Tadi ada yang ngajakin kakek nggak? Iya. Ada. Kenapa nggak mau kek? Makanya bisa kalau maksudnya kalau misalnya tadi kayak tadi saya kasih bukannya mengemis, saya bagi. Kakek suka nggak sih ada yang ngajakin kakek bohong gitu, bilang aja cacat atau apa supaya dapat duit yang banyak? Pernah nggak ada yang ngajakin kakek? Iya itu kan suruh apa namanya bincang. Pada saya macam-macam suruh bincang. Karena kalau dapat banyak sumbangan seperti itu akan sama. Kata saya itu namanya. Kata saya gitu. Enggak lah, nggak mau lah. Tinggal berapa kek kelapanya kek? Yang 4 Tinggal 4 ya udah, saya bawa pulang aja kek. Nanti masukin ke mobil kek. Berapa 4 kek? 4, 16. 16.000. 4.000 satu. Iya, Iya. habis. Taruh sini aja kek. Nanti biar Sini. ya, nanti biar diambil. Berapa kek? 16. Saya lebihin 2 juta rupiah. Ini kebanyakan. Cuman 16.000. Gak apa-apa, ini rezeki tambahan buat kakek. Sama-sama. Mudah-mudahan seneng, berkah, barokah, Ikhlas. ikhlas. Lillahi ta'ala. Saya kantongin ya. Alhamdulillah, sobat bayar utang. Buat bayar utang, kakek punya utang. Lupa sama itu anak sekolah. Berapa duit mau? Lupa sama itu sekolah. Ini bayaran 2 bulan, 3 bulan. Sama siapa ngutangnya? Tetangga lah. Sama tetangga. Masih ada tetangganya? Belum 1,5 juta belum pernah dibayarin sama sekali. Belum. Nanti saya boleh ketemu sama tetangganya kakek nggak? Yang kakek utangnya gitu. Boleh? Boleh lah. Boleh ya? Nanti ketemuan ya kek. Kapan kira-kira? Secepatnya. Ini teman-teman saya dari tim Mata Ngemis GTV kek. Jadi tadi ada beberapa teman saya juga yang sudah menguji kesabaran kakek. Oh itu teman-temannya. Iya. Saya nggak tahu. Nggak
nggak tahu ya. Nah, Iya, alhamdulillah. Iya. Maaf ya, Kek. Iya. Jangan marah, Iya. jangan kecewa. Mudah-mudahan Nah, hari nah. ini berkah buat kakek. nah. Ini ada teman saya yang mau kenalan. Ini, Halo, Kek. ini Kek. Apa kabar kakek Obo? Ini namanya Kak Ika. Kak Ika ini yang menginformasikan kakek kalau kakek suka jualan di sini, Iya. jualan kelapa. Ini Kakak Ika tadi yang kasih informasi sama kami, gitu. Semoga kakek Silakan. diberkahi. Terima kasih juga untuk Aji ya. Sama-sama. Iya Kek, pernah beli air kelapa kakek. Iya. Ya mudah-mudahan beban kakek terbayar semua ya dengan adanya program tangkap Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ika Terima kasih sudah ya. berpartisipasi. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Alhamdulillah berkat bantuan Kak Ika tadi kita Ya. semua bisa ketemu sama kakek ya. Banyak Mudah- terima kasih ini saya tolongin Sama-sama. yang umur saya. Nanti kita ketemu sama ngasih hutang saya lah. boleh ngasih hutang. Nanti kita ketemu boleh ketemu ya sama tetangga kakek yang kakek bayarin itu utangnya ya. Oke. Sekarang kita mau pulang ketemu istri sama anak kakek boleh? Boleh. Ya, oke. Kapan kira-kira? Sekarang kita jalan dulu ke sana, di situ kita pulang. Ia harus membanting tulang demi keluarganya tercinta. Ia harus berkeliling menjajakan dagangannya. Ya, ia adalah kakek Obo. Kakek yang sebelum sang surya masih malu untuk menampakkan sinarnya, kakek sudah bekerja keras. Kesehatannya yang sudah tidak sesehat dulu diabaikan. Semua ia lakukan demi keluarganya, agar sang anak bisa melanjutkan sekolah dan menjadi tongkat hidup yang mampu menahan berat kehidupannya. Ya, semua ia lakukan demi masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, dengan kesabaran dan tanpa mengeluh, pantang ngemis. Kek, kasih tahu kakek warungnya yang mana? Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Bu, ngobrol sebentar sini Kek. Iya. Iya. Ini dengan Ibu siapa? Nisi. Nizi. Ini dari tim Pantang Ngemis mau nganterin kakek Obo. Iya. Katanya kakek Obo punya hutang. Iya emang Bu. Oh, berapa? Maaf. 1,5 juta. 1.500.000. Waktu itu kakek berhutang untuk apa? Buat biaya untuk masuk sekolah. Buat masuk sekolah. Kenapa kok waktu itu ibu minjemin ke kakek? Habis dia lagi repot, saya ada, udah saya pinjemin. Saya ikhlas kok. Ikhlas, tapi tahu kondisinya seperti apa dan pasti akan dibayarnya lama sekali karena Biarin. kerjaan kakek seperti itu. Ibu sudah tahu resikonya. Akhirnya kakek membayar separuh dari hutang kakek. 1 juta kakek bayarkan. Tinggal 500.000 lagi yang mudah-mudahan nanti bisa kakek cicil setiap harinya dan bisa melunasi hutang. Sekarang kita pulang, kita ketemu sama ibu semua. Makasih sekali lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Dan sampailah kami ke rumah kakek Obo.
kakek Obo tinggal bersama istrinya dan satu anak yang paling kecil. Bisa dilihat sahabat tangguh bagaimana kondisi rumahnya. Sangat memprihatinkan dan bisa dibilang rumah yang tidak layak. Bahkan bisa dilihat dindingnya, atapnya seperti apa, bahkan lantainya seperti apa. Alhamdulillah hari ini kakek ceritain sama nenek kakek dapat apa, terus tadi udah ngapain biar nenek tahu, biar nenek seneng dengerin. Saya ini dapat rezeki dari pantang ngemis. Alhamdulillah. Kalau nenek sehari-hari di rumah ngapain? Tuh ngerjain itu, buangin sampah jaring. Buangin sampah jaring? Iya. Berapa upahnya kalau? Sekilo 1.000. Sekilo 1.000. Itu satu karung itu berapa? Kalau yang berat ya ada yang 12 kilo, ada yang 10 kilo. Hari-harinya untuk buat bantuin kakek. Iya. Kalau hari ini sudah beli beras tuh? Belum. Baru beli beras liter tadi bakal masak. Masak sore tadi. Buat masak sore tadi. Tapi kenapa masih nyesek? Iya. Ini kita punya hadiah sahabat tangguh buat kakek sama nenek. Mudah-mudahan hadiah ini bermanfaat. Alhamdulillah. Inilah raut wajah mereka bisa dilihat ketika tadi membawakan sembako sahabat tangguh. Ada gula, kopi, terigu, minyak goreng, dan satu karung beras yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kakek Obo sekeluarga. Harapannya ini apa buat anaknya yang sekolah sebelumnya? Semoga sukses, pelajarannya bisa bantu bapak kalau bisa lulus. Kita ada hadiah lagi buat kakek sama nenek. Dan luar biasa senangnya kakek tadi membawakan satu buah sepeda sahabat tangguh dan satu buah termostat yang mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kakek untuk bisa mengais rezekinya setiap hari. Berarti sekarang yang belum terbayarkan adalah uang sekolah. Iya. Uang sekolah yang 4 bulan itu beserta uang ujiannya dan sisa utang yang ada di warung. Atau mungkin ini juga bisa buat tambahan banyak utangnya sama kakek. Sedikit rezeki sahabat tangguh, karena tadi kakek kurang sekitar 500.000, kami berikan lagi sedikit rezeki yang mudah-mudahan ini bisa melunasi hutang kakek di warung, bisa untuk bayaran sekolah anaknya beserta uang ujian dan uang semesteran. Ini udah keluar keringat dingin nih sahabat tangguh. Istirahat kek. Terima kasih kakek dan nenek hari ini. Kami sudah diperbolehkan main ke sini. Semoga rezekinya bermanfaat dan ini tidak ada biaya potongan pajak ya Nek ya. Bermanfaat, berkah, barokah buat semuanya. Kakek istirahat ya kek ya. Alhamdulillah sahabat tangguh, hari ini kakek Obo luar biasa. Bisa dilihat walaupun sedang sakit, sudah keringet dingin seperti ini, tapi kakek tetap bekerja. Kakek tidak pernah mengeluh sedikit pun, begitu juga nenek. Dengan setia menemani kakek apapun yang terjadi. Jadi tempat bersandar, tempat bercerita, tempat berkeluh kesah. Dan inilah yang menguatkan mereka berdua sampai hari ini. Kita doakan sama-sama sahabat tangguh, kakek dan nenek sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang sedang dihadapi. Ya. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan, dan hidup adalah tentang bersyukur.
Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zi Alata, sampai jumpa. Terima kasih, Nek. Saya sering melihat Pak Bobo di daerah Rawabokor sampai Tegalalur, dia membawa dagangan dari pagi sampai sore. Walaupun sudah tua, tapi dia masih tetap bekerja keras. Terima kasih buat GTV Pantang Ngemis, sukses selalu. Terima kasih Pantang Ngemis dan JTV.